Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kustonia Lestari, NIM 2019-11036. Saya semester 2 jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang normalisasi data. Pendahuluan. Yang pertama, proses normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. 2. Pada proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi. Apakah ada kesulitan pada saat insert data, delete data, update data, retrieve data pada suatu database. Ketiga, bila ada kesulitan dengan pengujian tersebut, maka relasi dipecah menjadi beberapa tabel. Selanjutnya, atribut tabel. Yang pertama, atribut sama dengan field atau kolom data. Yang kedua, atribut sederhana adalah atribut yang tidak dapat dipisahkan lagi. Yang ketiga, atribut komposif atau atribut yang masih dapat diuraikan lagi menjadi sub-sub atribut yang masing-masing mempunyai makna. Yang keempat, atribut bernilai tunggal. Atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap rekor data. Yang kelima, atribut bernilai banyak. Yang keenam, atribut harus bernilai. Yang ketujuh, atribut bernilai 0. Dan yang kedelapan, atribut turunan. Selanjutnya, atribut kunci atau key. Yang pertama, super key merupakan satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data secara unik. Yang kedua, primary key adalah satu atribut atau lebih yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Yang ketiga, candidate key. Yang keempat, foreign key adalah satu atribut, bisa juga lebih, yang melengkapi satu relationship yang menunjukkan keinduknya. Selanjutnya, kebergantungan fungsional. Yang pertama, 1. Fungsional dependency, yaitu 1. Diberikan sebuah relasi R, atribut Y dari R adalah bergantung fungsional pada atribut X dari R jika dan hanya jika setiap nilai X adalah dalam R punya hubungan dengan tetap satu nilai Y dalam R. Contoh NIM nama mahasiswa. Selanjutnya, bentuk-bentuk normalisasi. Yang pertama, bentuk tidak normal atau unnormalized form. Yang kedua, first normal form atau 1NV. Yang ketiga, second normal form. Yang keempat, third normal form. Yang kelima, Boyce-Codd normal form. Yang keenam, 4 normal form. Yang ketujuh, 5 normal form. Selanjutnya, normalisasi 1. Bentuk tidak normal merupakan kumpulan data yang akan direkam apa adanya sesuai dengan kedatangannya. Yang kedua, 1 INF. Setiap data dibentuk dalam flat file. Data dibentuk dalam satu record data sehingga membentuk tabel dengan nilai field berupa atomic value. Tidak ada atribut yang muncul berulang atau atribut bernilai ganda. Tiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Yang kedua, normalisasi 2. Yang pertama, 2NV mempunyai syarat telah memenuhi bentuk normal pertama. Atribut bukan kunci harus tergantung secara fungsional pada primary key. Yang kedua, 3NV mempunyai syarat telah memenuhi bentuk normal kedua. Semua atribut buka key tidak mempunyai hubungan yang transitif, artinya bahwa setiap atribut bukan key harus tergantung hanya pada primary key dan pada primary key secara keseluruhan. Yang ketiga, normalisasi 3.
Yang pertama, B, C, and V mempunyai paksaan lebih kuat dari bentuk normal ketiga. Syarat harus memenuhi bentuk normal ketiga dan fungsi atribut harus bergantung fungsional pada atribut super K. Itulah presentasi saya tentang normalisasi data. Terima kasih.